Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, memohon pimpinan penyertaan daripada Tuhan. Bapa kami dalam surga, sampai pada saat ini kami masih merasakan berkat anugerah penyertaan Tuhan kepada kami semua. Kami berdoa pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan sekalipun kami berada di tempat kami masing-masing. Tetapi Tuhan melihat hati kami, melihat ketulusan kami, kesungguhan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari saudara sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Allah Roh Kudus memimpin kami, membuka hati dan pikiran kami, memberikan ketenangan, konsentrasi, supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang hidup dan berkuasa akan memberkati kami semua. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Pada pagi hari ini marilah kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu Allah sumber pengharapan. Allah sumber pengharapan. Di dalam dunia ini, dunia tidak memberikan pengharapan. Tetapi Allah kita, Allah yang penuh kasih, memberikan pengharapan yang berlimpah kepada kita. Pengharapan yang kita butuhkan sebagai manusia yang hidup di tengah segala kesulitan, di tengah segala masalah yang kita hadapi. Mari kita membaca dari kitab Roma pasal yang ke-15 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Satu ayat lagi di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kalimat yang terakhir yang kita baca tadi dikatakan, kepada suatu hidup
yang penuh pengharapan. Saudara sekalian, kita sebagai orang percaya, orang beriman, kita harus memiliki hidup yang penuh pengharapan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah. Ada seorang yang suka membeli buku, khususnya buku-buku yang baru. Pada waktu dia ke toko buku, pada waktu dia melihat ada buku-buku yang baru, dan dia tertarik dengan cover buku yang bagus, maka kemudian dia langsung membeli. Dia hobi mengkoleksi buku-buku yang baru. Pada satu kali, dia pergi ke toko buku dan dia melihat ada satu buku yang bagus, covernya, buku yang cukup tebal. Kemudian dia membeli. Pada waktu dia pulang ke rumah, setelah dia siap, dia mulai membaca buku tersebut. Tetapi setelah beberapa halaman dia membaca buku tersebut, dia merasa bosan, kurang menarik. Kemudian dia tinggalkan buku tersebut. Dia taruh di rak bukunya. Dia merasa tidak tertarik dan bosan membaca selanjutnya. Pada suatu hari, dia bertemu dengan beberapa teman, dan kemudian dia diperkenalkan dengan seorang wanita. Wanita yang masih muda, yang terlihat seorang wanita yang smart, yang pandai, yang baik. Dia juga merasa tertarik dengan wanita ini. Dan kemudian mereka berkenalan, mereka ngobrol. Setelah mereka semakin akrab, wanita tersebut menceritakan bahwa dia adalah seorang penulis. Dan dia menyebutkan buku yang terakhir yang dia tulis. Ternyata buku tersebut adalah buku yang dia beli beberapa waktu yang lalu. Nah, saudara sekalian, orang ini sedikit terkejut karena buku itu adalah ditulis oleh wanita ini. Jadi satu kali nanti dia bisa minta tanda tangan dari penulisnya langsung. Tapi sejak saat itu, ketika dia pulang, kemudian dia dapat satu semangat yang baru membaca buku tersebut. Dan dalam waktu 3 jam, buku tersebut habis dibaca. Dia merasa puas, dia termotivasi oleh karena dia mengenal, dia tahu, ketemu dengan penulisnya. Saudara sekalian, kita sebagai orang Kristen, dan Alkitab ini sebagai satu buku pegangan, atau disebut handbook. Kalau saudara pernah kuliah di universitas, biasanya dalam satu bidang ilmu ada satu buku handbook, buku pegangan yang penting. Dan saudara harus mempelajari, membaca buku handbook tersebut. Saudara sekalian, Alkitab ini adalah satu buku pegangan, handbook bagi orang Kristen. Dan ini buku pegangan untuk seumur hidup kita. Alkitab, ayat yang pertama dari kitab Kejadian diawali dengan satu kata, pada mulanya. Dan kitab Wahyu, ayat yang terakhir disebutkan satu kata, amin.
pada mulanya dan amin. Artinya buku ini adalah satu buku pegangan kehidupan kita. Seharusnya pada waktu kita mengalami satu kesulitan, masalah, atau pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita, kita harus mencari tahu, berdoa pada Tuhan. Tuhan, apa yang merupakan jawaban Tuhan yang tertulis dalam buku pegangan ini? Saudara sekalian, tadi kita membaca beberapa ayat yang merupakan janji Tuhan kepada kita. Ayat tersebut berkata, Allah sumber pengharapan. Allah sumber pengharapan. Apa yang dimaksud dengan pengharapan? Pengharapan adalah sesuatu yang kita percaya, sesuatu yang kita sandarkan. Dunia ini tidak bisa dipegang. Ya. Misalnya, saya ambil contoh, kita di Indonesia ini memakai mata uang yang disebut rupiah. Kita membutuhkan uang atau rupiah dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Tapi saudara tahu, saya teringat pada waktu saya kecil masih sekolah dasar, mungkin 50 tahun yang lampau, kurang lebih. Saya pergi dari rumah, naik beca ke sekolah tiap hari, dan saya membayar kepada tukang beca. Berapa saudara sekalian? 1 rupiah. 1 rupiah. Pada waktu itu ada uang kertas 1 rupiah yang berwarna merah. Kalau kita lihat sekarang, 1 rupiah tidak ada artinya sama sekali. Mungkin juga tidak ada mata uang koin yang nilainya 1 rupiah. Tidak ada. Kalau saya misalnya naik beca dari rumah ke sekolah, jarak dekat minimal 5.000, ya, 5.000. Jadi saudara dapat bayangkan, dari dulu sampai sekarang rupiah itu nilainya menurun. Kalau pakai contoh tadi berarti berapa kali? 5.000 kali. Rupiah tidak bisa kita pegang, oleh karena nilainya dari tahun ke tahun menurun. Seseorang yang kita andalkan, seseorang yang kita percaya dan yakini, satu kali bisa mengecewakan kita. Tidak bisa diandalkan. Hanya Tuhan yang bisa kita percaya, yang bisa kita andalkan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, yang pertama kita mau merenungkan, kalau kita mau mendapatkan pengharapan di dalam hidup kita. Yang pertama, seperti ayat yang kita baca tadi, bahwa Allah adalah sumber pengharapan. Allah adalah oknum yang bisa kita sandari, yang bisa kita percaya. Oleh sebab itu, kita harus mengenal Allah. Kita harus mengenal Allah. Kita harus
tahu Allah. Saudara sekalian, di dalam Yakobus 1 ayat 17, di situ dikatakan, Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayat ini mengatakan Allah tidak pernah memberikan yang buruk kepada kita. Allah tidak pernah memberikan yang jahat kepada kita. Ada satu ayat di dalam kitab Injil yang mengatakan, kalau Bapa di dunia saja tidak pernah memberikan ular kalau anaknya meminta roti, apalagi Bapa kita yang di surga. Allah selalu memberikan yang baik kepada kita, anak-anaknya. Tapi mengapa di dalam dunia ini ada kejahatan, ada dosa, ada sakit penyakit? Saudara sekalian, di dalam dunia ini kita tahu ada kuasa kegelapan, iblis yang juga menguasai dunia. Iblis yang membuat kekacauan, kesulitan, sakit penyakit, segala masalah yang dialami manusia. Tapi kita mau percaya, kita mau berharap sepenuh kepada Tuhan. Dia adalah Bapa yang baik. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Allah sumber pengharapan itu dikatakan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Allah memberikan sukacita dan damai sejahtera. Sukacita yang diberikan oleh Allah lain dengan yang diberikan oleh dunia. Kalau dunia memberikan sukacita yang sementara, secara luar, tetapi Tuhan memberikan sukacita yang di dalam hati kita. Sebagai contoh, kalau kita melihat laut, samudera, kadang-kadang samudera, lautan itu begitu tenang, begitu biru, begitu indah. Tapi kadang-kadang ada angin ribut, ada gelombang laut yang menakutkan, dan pemandangannya tidak indah seperti yang diharapkan. Tetapi kalau kita menyelam ke dalam lautan, di dalam lautan keadaannya begitu tenang, tidak dipengaruhi oleh yang di permukaan. Sekalipun di permukaan laut ada gelombang, ada angin, ada hujan, tetapi di dalam laut begitu tenang, ikan-ikan berenang dengan tenang. Demikianlah sukacita yang sejati yang diberikan oleh Tuhan membawa ketenangan kepada kita, membawa satu damai kepada kita, sekalipun kita juga menghadapi tantangan di luar, di dalam keseharian kita.
Saudara sekalian, ada satu hal, saya ambil contoh, satu hal yang bisa merampas damai sejahtera kita, yang merampas sukacita kita, yaitu perasaan takut. Pandemi COVID-19 ini membuat orang merasa takut. Sekalipun virus ini tidak kelihatan, sekalipun virus ini juga belum sepenuhnya kita mengerti, tetapi banyak orang yang merasa takut dan khawatir akan virus COVID-19 ini. Saudara sekalian, ketakutan adalah sesuatu yang membuat kita terikat, terbelenggu, atau di dalam bahasa Inggrisnya stuck. Kita tidak bisa beranjak. Ada seorang yang datang kepada seorang pendeta, dan dia mengatakan, "Pak Pendeta, tolong doakan saya. Saya tidak betah dengan pekerjaan saya. Saya ingin keluar, tetapi rasanya saya ragu-ragu, tidak berani untuk pindah pekerjaan." Lalu pendeta bertanya, "Berapa lama Anda sudah bekerja?" Pendeta berpikir mungkin sudah 1 tahun atau sudah 2 tahun. Tapi ternyata orang ini berkata, "Saya sudah 14 tahun kerja di tempat itu." Dalam keadaan yang tidak nyaman atau tidak betah, dia paksa. Nah, saudara sekalian, ketakutan membuat orang ini tidak berani melangkah, tidak berani mengambil keputusan, tidak berani meninggalkan pekerjaan yang sudah dia jalani. Saudara sekalian, Tuhan ingin memberikan kepada kita sukacita, damai sejahtera, dan Tuhan ingin memberikan kepada kita kebebasan dari rasa takut. Seperti satu ayat di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Maaf, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah bukan memberikan roh ketakutan kepada kita, tetapi roh yang membangkitkan kasih, ketertiban kepada kita. Saudara sekalian, dari mana ada roh ketakutan? Itu bukan dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mari kita buang segala ketakutan yang tidak perlu. Kita mau bersandar kepada Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan. Allah, sumber pengharapan, memberikan kekuatan kepada kita. Hal yang kedua, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mendapatkan pengharapan di dalam hidup ini, seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita memperoleh hidup yang penuh pengharapan, dan hidup yang penuh pengharapan itu adalah satu anugerah. Di dalam ayat ini dikatakan,
anugerah keselamatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Anugerah keselamatan yang tidak bisa kita dengan perbuatan kita, kebaikan kita. Saudara sekalian, pada abad pertengahan, gereja pada saat itu menawarkan barang siapa yang mau menerima keselamatan harus membayar sejumlah uang. Itu adalah ajaran yang menyimpang, ajaran yang keliru. Kemudian Martin Luther berkata bahwa keselamatan itu adalah anugerah, tidak bisa dibeli dengan uang. Martin Luther mengemukakan satu pernyataan, keselamatan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Saudara sekalian, baru-baru ini saya mendengar kesaksian dari seorang wanita yang di luar Kristen. Dia mencari keselamatan. Dia mencari supaya dia bisa masuk ke surga. Di dalam agama yang dia anut, dia berusaha untuk memenuhi, mengikuti, mentaati semua aturan agama. Mulai dari berdoa, mulai dari membaca kitab suci, mulai dari semua peraturan, dan bahkan membayar apa yang harus dia bayar, sedekah ataupun persembahan yang harus dia bayar. Dengan bekerja, dia sisihkan uangnya untuk membayar persembahan, sedekah yang harus dia bayar. Tetapi ketika dia bertanya kepada gurunya, apakah saya bisa masuk ke surga? Gurunya tidak bisa menjamin. Saudara sekalian, wanita ini terus mencari. Akhirnya, dia mendapatkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dia berkenalan dengan seorang Kristen. Dan kemudian dia belajar dari satu ayat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ayat ini menyadarkan dia di dalam kekristenan ada keselamatan, ada kepastian. Maka hatinya bersukacita. Saudara sekalian, pada saat kita sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan, jangan kita meremehkan anugerah yang besar yang Tuhan sudah berikan di dalam keselamatan kita. Ada banyak orang Kristen, ada banyak gereja yang mengutamakan mujizat dan mujizat. Ada mujizat kesembuhan, ada mujizat berkat-berkat Tuhan yang lain. Itu bukan yang utama, saudara sekalian. Mujizat yang terbesar dalam kehidupan kita adalah kita diselamatkan. Itu adalah mujizat yang terbesar. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma 15 ayat yang ke-12, di situ dikatakan
disebutkan bahwa Tuhan Yesus digambarkan sebagai tunas, sebagai benih, keturunan. Tuhan Yesus digambarkan seperti seorang bayi yang lahir, tunas yang akan menyelamatkan bangsa-bangsa. Kita bayangkan kalau seorang wanita baru melahirkan bayinya yang sehat, yang lengkap, dia begitu bersuka cita. Dia merasa hilang semua kesakitan pada waktu dia melahirkan. Dan pada bayi itu dia berharap bayi itu akan bertumbuh besar, menjadi anak yang berguna, menjadi anak yang baik. Itu adalah satu pengharapan. Dan Tuhan Yesus adalah pengharapan kita. Oleh karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya, hidupnya, menebus dosa-dosa kita. Tidak ada seorang pun yang sudah mengorbankan nyawanya bagi diri kita. Saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bisa kita sandari, yang bisa kita pegang, yang bisa kita percaya. Kita teringat satu peristiwa ketika murid-murid Tuhan Yesus menaiki perahu di Danau Galilea. Pada waktu itu turun angin ribut di danau itu dan gelombang laut yang cukup mengombang-ambingkan perahu mereka. Tiba-tiba Tuhan Yesus menghampiri mereka dari tepi seberang, berjalan di atas air. Ketika Petrus melihat Tuhan, dan ketika Petrus tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus, maka Petrus berkata, "Tuhan, aku ingin berjalan di atas air, menghampiri Engkau." Pada waktu Petrus berjalan di atas air, pada awalnya dia bisa berjalan dengan baik, tapi ketika dia merasakan gelombang, maka kemudian dia mulai tenggelam. Tapi dengan segera Tuhan Yesus menghampiri Petrus dan memegang tangannya, sehingga ada sebuah lukisan yang menggambarkan pada waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air di tengah-tengah danau dan tangannya memegang Petrus yang sedang tenggelam. Saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Padanya kita bisa bersandar, berharap sepenuh dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, biarlah kita mau menerima kekuatan dan pengharapan daripada Tuhan Yesus. Kita menerima kehidupan yang penuh pengharapan oleh karena Tuhan Yesus. Biarlah kita boleh selalu mensyukuri. Tuhan, terima kasih buat keselamatan, buat anugerah-Mu yang besar yang boleh kami terima di dalam hidup ini. Hal yang ketiga, saudara sekalian, bagaimana kita mendapatkan pengharapan yang besar itu? Dikatakan Roma 15 ayat yang ke-13, kalimat yang terakhir,
supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roh Kudus telah diberikan kepada kita. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus adalah oknum yang menyertai kita, yang menguatkan kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada saat kita lemah, pada saat kita putus asa, pada saat kita merasa tidak berdaya, kita berdoa, mohon Roh Kudus menguatkan kita. Biarlah kita mau membangun hubungan, komunikasi dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Roh Kudus rindu kita boleh datang kepadanya. Kita boleh memohon kepadanya, memohon kekuatan daripada Roh Kudus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itu adalah kekuatan yang luar biasa yang berasal dari Tuhan. Saudara sekalian, saya pernah mendengar seorang istri yang terkena COVID-19 bersama dengan suami. Mereka dirawat dalam satu kamar. Tapi kemudian satu kali suaminya mengalami kematian, tidak tertolong. Sang istri begitu sedih, begitu takut. Kita dapat bayangkan sang suami meninggal oleh karena COVID dan dirinya sendiri harus dirawat. Tetapi oleh karena kekuatan daripada Roh Kudus, dia berharap kepada Tuhan. Akhirnya istri ini sembuh, ibu ini sembuh, dan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan Allah adalah sumber pengharapan kita. Biarlah kita tidak takut, tetapi boleh menerima sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Biarlah kita boleh menyadari anugerah keselamatan yang dari Tuhan, hidup kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, dan juga Allah Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Jangan takut, tetapi kita boleh tetap bersandar, percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati, masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih oleh karena pada Allah Engkau adalah sumber pengharapan kami. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kami, sehingga kami boleh diselamatkan. Dan terima kasih Tuhan buat Allah Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang memberikan kekuatan kepada kami. Biarlah kami tidak takut lagi. Biarlah kami tidak sedih ataupun putus asa. Apapun yang kami alami, yang kami hadapi, bersama dengan Tuhan, kami kuat, kami sanggup. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu di tempat mereka masing-masing. Tuhan menguatkan, menghiburkan mereka, baik suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan tahu apa yang mereka alami, mereka rasakan. Hamba-Mu berdoa,
supaya Allah Roh Kudus menguatkan mereka, memberkati mereka. Tuhan, meteraikan firman di dalam hati mereka, supaya firman itu berbicara secara pribadi kepada mereka. Terima kasih. Tuhan memberkati tenaga medis, para dokter yang berjuang untuk merawat pasien-pasien. Kami juga berdoa bagi tenaga medis yang saat ini juga sedang mengusahakan obat atau vaksin yang tepat untuk COVID-19, supaya mereka diberikan hikmat dapat menemukan vaksin yang baik, yang tepat, yang boleh mengobati pasien-pasien. Kami berdoa ya Tuhan, pada minggu depan, bila tidak ada halangan, kami akan memulai ibadah di tempat ini. Tanggal 12 Juli minggu depan, kiranya Tuhan memimpin kami, menolong kami, supaya kami di dalam keadaan yang siap, supaya kami boleh tahu apa yang harus kami lakukan, menjaga diri kami, dan supaya ibadah itu boleh memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat daripada Tuhan. Setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus boleh memeteraikan firman itu dalam hati dan kehidupan kita. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.